kabar? Jack berharap semua dalam keadaan sehat. Walaupun apapun persoalannya, kita juga masih belajar dari rumah. Kemudian ibadah juga dari rumah, tapi kita tetap semangat. Tuhan tetap memberkati kita. Baik, kita akan mulai ibadah kita di hari ini. Sebelum kita ibadah, kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita bersatu di dalam doa. Ibadah persekutuan teruna yang kami lakukan di pagi hari ini ya Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya kiranya mau jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dengan tuntunan kuasa Roh Allah yang kudus. Amin. Pembacaan nats kita terambil dari Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian pembacaan kita. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan nas Alkitab kita terambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 1-3. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus sebagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Demikianlah pembacaan kita. Amin. Salam adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat, sukacita, dan penuh semangat. Adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan. Tema kita hari ini yaitu dipersatukan Kristus untuk diutusnya. Di sini menceritakan tokoh Barnabas dan juga Saulus yang diutus dari gerejanya untuk memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan dan memberitakan karya keselamatan daripada Tuhan ke berbagai penjuru wilayah pada saat itu. Dengan kekuatan doa dan puasa, mereka diutus
untuk memberitakan firman Tuhan di Siprus. Adik-adik, kita ketahui Barnabas adalah orang yang jujur, suku Lewi dari Siprus. Dalam pelayanannya dia terkenal adalah orang yang murah hati, jujur, dan mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bagaimana dengan Saulus? Siapa Saulus, adik-adik? Saulus itu disebut juga Paulus. Kita ketahui dulu Paulus itu tidak mengenal Kristus, tidak percaya kepada Yesus, dan membenci orang-orang pengikut-pengikutnya. Namun setelah Tuhan menghukum dia bertobat dan mau mengabarkan Injil kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, di sini kita belajar lagi dari Barnabas dan Saulus yang diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Misi mereka akan memberitakan firman Tuhan bukan hanya di daerah mereka, tapi mereka melanjutkan perjalanan ke Pafros. Mereka ingin memberitakan firman Tuhan yaitu kepada gubernur yang ada di Pafros. Adik-adik, bagaimana dalam memberitakan Injil? Apakah baik-baik saja? Apakah gampang? Belum tentu. Banyak rintangan yang mereka hadapi dalam memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Apalagi mereka harus mengabarkan kebenaran firman Tuhan, pengabaran Injil mereka kepada gubernur, orang yang kuat, orang yang terbesar yang berkuasa di Pafros. Banyak rintangan, salah satunya seorang yang bernama Elimas menghalang-halangi mereka agar gubernur tersebut tidak percaya atas apa yang mereka beritakan. Melihat tersebut, Paulus marah. Lalu Elimas mengalami sakit, tidak bisa melihat, dia menjadi buta. Melihat kejadian tersebut, bagaimana gubernur semakin percaya atas Injil kebenaran yang diberitakan oleh Barnabas dan Saulus pada saat itu. Puji Tuhan, gubernur tersebut menjadi pengikut Kristus. Adik-adik, kita sebagai umat yang dipilih Tuhan juga mempunyai tugas kewajiban untuk memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya saya, kakak, bukan orang-orang yang bekerja dalam pelayanan, pendeta, kakak layan, atau pengabar-kabar Injil yang lain yang bisa mengabarkan Injil kebenaran firman Tuhan. Adik-adik juga bisa. Bagaimana caranya, Sis? Bagaimana caranya, Kak? Saya kan masih muda. Ya. Dalam memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan, bersaksi atas karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, tidak melihat umur. Ya, adik-adik. Jika adik-adik percaya kasih karunia Tuhan, bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada adik-adik, dengan cara bagaimana adik-adik dapat memberitakan firman Tuhan. Yang pertama yaitu tetaplah adik-adik menjadi panutan, menjadi anak yang patuh kepada orang tua, ajaran-ajaran, tidak melakukan hal-hal yang jahat, yang tidak berkenan di mata Tuhan dan juga di mata masyarakat. Tetaplah rajin beribadah dan berdoa. Jangan menjauhi perkumpulan-perkumpulan yang baik. Ya adik-adik, tetap menjadi contoh teladan anak-anak Tuhan melalui tingkah laku kita. Tidak boleh ugal-ugalan. Ya, jangan berbuat yang tidak baik, yang mempermalukan orang tua. Jangan menjadi jagoan. Tidak ada gunanya adik-adik. Tapi ketika kita rajin berdoa, ketika kita rajin beribadah, ketika kita sering membaca firman Tuhan, kita tahu apa maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun kita masih muda, kita yakin dan percaya Tuhan punya rencana yang indah buat adik-adik.
buat kakak, buat kita semua. Oleh sebab itu adik-adik, mari kita beritakan Injil, kebenaran firman Tuhan, karya keselamatan daripada Tuhan Yesus yang mengasihi kita kemanapun, kepada siapapun. Jangan pernah takut menjadi anak-anak Tuhan. Jangan pernah takut. Tetaplah mengandalkan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tritunggal Allah yang dimuliakan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau Allah yang baik bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa memberkati dan menuntun kami, apapun aktivitas kami, kegiatan kami, sehari-hari tetap dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk kesehatan yang Kau berikan bagi kami semua sampai saat ini. Kami boleh menikmati nafas kehidupan yang baru. Kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di hari Minggu ini Tuhan. Kami berdoa kepada orang tua kami Tuhan, yang senantiasa bekerja, mencari nafkah untuk membiayai hidup kami Tuhan. Kau berkati kami semua, berkati mereka dalam pekerjaan, beri berkat yang melimpah dalam setiap usaha mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau berkati kami dalam pendidikan kami Tuhan, untuk mencapai masa depan kami Tuhan. Apapun yang kami persiapkan, apapun yang kami cita-citakan Tuhan, Engkau berkati semuanya boleh berjalan seturut kasih dan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman yang boleh ditaburkan bagi kami di pagi hari ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami memahami firman-Mu. Kami dimampukan oleh kuasa Roh-Mu yang kudus untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan, di dalam setiap program pemerintah baik dari pusat sampai pelosok-pelosok tanah air Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, begitu juga dengan Kota Medan Tuhan. Kau berkati semuanya berjalan seturut kasih dan kehendak-Mu Bapa. Di dalamnya gereja-Mu tumbuh dan berkembang. Kau berkati gereja-Mu dalam setiap perkembangannya Tuhan dan pelayanannya. Khususnya Tuhan, GPIB Immanuel Medan dalam setiap pelayanannya. Biarlah semuanya boleh berjalan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa. Lalu inilah syafaat kami di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas anugerah yang Kau berikan kepada kami hingga pada saat ini. Ya Bapa, kami baru saja mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan ini dapat berkenan di hadapan-Mu, dan kiranya juga persembahan ini dapat dikelola secara baik sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Ya Bapa, inilah doa anak-Mu yang kurang sempurna, tapi anak-Mu yakin Kau akan menyempurnakannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus berpesan dalam anugerah, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing bisa kita buat, dan dunia ini bersinar. Adik-adik yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari lakukanlah apa yang kita dengar, kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur Tuhan, saat ini kami bersuka cita, kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh belajar lagi sebagai anak-anak Tuhan untuk bisa melakukan, memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus dan dari persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam.